Anda kembali di Sindo Malam pemirsa, saat Reskrim Polres Metro Jakarta Utara membongkar praktik pengoplosan gas 3 kg menjadi gas 12 kg di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara dengan omset miliaran rupiah. Polisi mengamankan seorang pelaku dan juga ratusan tabung gas. Kelangkaan gas dimanfaatkan oleh pelaku untuk meraup keuntungan dengan cara melakukan pengoplosan gas 3 kg bersubsidi menjadi gas 12 dan gas 50 kg. Satuan Reserse Kriminal Khusus Polres Metro Jakarta Utara membongkar praktik pengoplosan gas bersubsidi di kawasan perumahan Kelapa Gading, Jakarta Utara. Dalam penggerbekan, polisi mengamankan 220 tabung gas 12 kg, 82 tabung gas 50 kg, dan 70 tabung gas 3 kg, serta seorang pelaku pengoplosan. Menurut Kapolres Jakarta Utara, Kombes Pol Ahmad Fuadi mengatakan, jika pelaku sudah melakukan pengoplosan sejak tahun 2023 dengan mengambil keuntungan sebesar Rp400.000 dalam satu tabung yang dijual. Beberapa tabung gas LPG yang diduga telah disalahgunakan dengan cara mencampurkan gas bersubsidi untuk pelaku jual kembali dengan harga di bawah eceran tertinggi, sehingga ini adanya penyalahgunaan LPG atau istilahnya adalah dari gas 3 kg disuntik ke gas 12 kg, sehingga pelaku ini mengambil keuntungan dari adanya gas subsidi dari pemerintah. Hingga kini guna pengembangan lebih lanjut, penyidik masih melakukan pemeriksaan terhadap seorang pelaku berinisial ACS yang terancam hukuman 6 tahun penjara dan denda sebesar Rp60 miliar. Dari Jakarta, Sofian Firdaus, iNews melaporkan. Pasca gaduh antrean gas LPG 3 kg, Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa haram bagi orang kaya yang mengonsumsi gas LPG 3 kg serta BBM bersubsidi jenis Pertalite. MUI menyebut dua barang tersebut diperuntukkan kepada golongan orang yang tidak mampu. Majelis Ulama Indonesia MUI baru-baru ini mengeluarkan sebuah fatwa yang menyatakan bahwa hukum orang kaya mengonsumsi gas 3 kg dan Pertalite bersubsidi adalah haram. Fatwa haram terkait penggunaan gas subsidi dan BBM subsidi ini disampaikan Sekretaris Komisi Fatwa MUI Kiai Haji Miftahul Huda dalam keterangan tertulisnya. Menurut Kiai Miftahul Huda, orang kaya tidak berhak menggunakan bahan bakar minyak dan gas bersubsidi. Kiai Miftah juga mengatakan, pemerintah telah mengatur distribusi BBM bersubsidi untuk kelompok tertentu, yaitu transportasi umum dan para nelayan, sementara Pertalite untuk masyarakat menengah ke bawah. Sedangkan gas LPG 3 kg yang disubsidi pemerintah hanya untuk rumah tangga miskin, usaha mikro, nelayan, dan petani miskin. Pemirsa, warga kesulitan daftar cek kesehatan gratis di Jakarta. Mulai 10 Februari, program pengecekan kesehatan gratis akan diluncurkan pemerintah pusat 10 Februari nanti. Menariknya, layanan ini bukan sekedar pemeriksaan sederhana, melainkan pemeriksaan kesehatan menyeluruh. Langkah ini menjadi kabar baik bagi masyarakat karena biaya pemeriksaan kesehatan secara mandiri tidaklah murah. Meski demikian, masyarakat masih kesulitan untuk mendaftarkan diri guna mendapat layanan ini. Salah seorang warga mengaku kesulitan mendaftar secara daring, sehingga harus datang langsung ke Puskesmas Palmerah, Jakarta Barat untuk melakukan pendaftaran. Sayangnya, belum ada loket pendaftaran bagi warga yang akan menggunakan layanan pengecekan kesehatan gratis. Tadi mau coba daftar langsung on the spot yang kesehatan gratis, ya, cuman belum bisa
katanya tahu hari apa, misalnya paling Senin nyoba lagi ke sini. Coba daftar online, kita sesuai tanggal lahir tanggal 18 Juni itu nggak bisa. Sampai saya nyoba sampai 30 hari ke depan kan infonya 30 hari ke depan itu baru bisa lagi. Nah ini nggak bisa juga, penuh jadwalnya. Program pemeriksaan kesehatan gratis yang diluncurkan pemerintah pusat ini dirancang untuk membantu masyarakat menjaga kesehatan, mencegah berbagai penyakit sejak dini, serta meminimalkan resiko kecacatan hingga kematian. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto memutuskan program pemeriksaan kesehatan gratis bagi warga dimulai 10 Februari 2025. Dan terkait hal tersebut, Presiden akan meninjau pelaksanaan program itu. Kesehatan gratis diputuskan oleh beliau nanti tanggal 10 Februari ini sudah bisa jalan puskesmas dan juga klinik-klinik. Nanti beliau sama seperti yang mengambil di sini di salah satu puskesmas. Ini kan diambil juga bahwa ini adalah program yang menyentuh 280 juta orang kan. Beralih ke informasi lain, pemirsa, batas waktu penginputan pangkalan data sekolah dan siswa atau PDSS dipastikan diperpanjang oleh Menristek Dikti hingga hari ini, yang sebelumnya hanya sampai akhir Januari. Hal itu dilakukan menyusul adanya kisruh sekolah yang belum selesai melakukan penginputan PDSS yang memicu demo dari siswa. Batas waktu penginputan pangkalan data sekolah dan siswa atau PDSS dipastikan diperpanjang oleh Menristek Dikti hingga hari ini. Hal tersebut disampaikan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti saat melakukan peresmian gedung SMP SMA Raudlatul Jannah di Pepelegi Waru, Sidoarjo. Abdul Mukti juga memastikan bahwa Menristek Dikti telah mengambil kebijakan dengan menambah batas waktu penginputan data yang berakhir hari ini 8 Februari. Dan saya juga mendapatkan informasi bahwa Kemdikti Saintek juga sudah mengambil kebijaksanaan memperpanjang kan aslinya kan 31 Januari kemudian diperpanjang bahkan sampai kemarin tanggal sampai tadi baru selesai hari ini kan, jadi diperpanjang cukup lama untuk sekolah-sekolah itu berkesempatan mengisi dan memperbaiki PDSS-nya itu. Nah soal bagaimana nanti selanjutnya ya kami belum tahu karena pemenangnya kan tidak pada kami. Kalau menyangkut pembinaan sekolah kan pemenangnya dari pemerintah daerah. Seperti diketahui, banyak sekolah menengah di Indonesia yang didemo siswanya karena pihak sekolah diduga terlambat penginputan data PDSS untuk masuk seleksi nasional berdasarkan prestasi atau SNBP, sehingga banyak pelajar yang terancam tidak bisa masuk perguruan tinggi negeri melalui jalur prestasi. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Yoyo Agusta, iNews melaporkan. Viral di media sosial, seorang guru di Lamongan memberi penjelasan ke siswa sambil menggebrak meja saat para siswanya bertanya mengapa tidak bisa masuk data eligible seleksi nasional berbasis prestasi atau SNBP. Kini guru tersebut resmi dinonaktifkan dari jabatannya sebagai wakakurikulum. Faktornya apa saja, Bu? Loh, sampai 10E itu sudah kita bikin masing-masing. Gitu loh. Saya bisa di bawah itu tidak SK. Nah ya, kenapa kok nggak bisa kayak begitu, kenapa? Viral di media sosial, video berdurasi 25 detik oknum guru perempuan memberikan penjelasan dengan nada tinggi sembari menggebrak meja. Sementara di ruangan yang sama, terdengar suara siswa yang menangis saat protes mempertanyakan data mereka tidak masuk sistem seleksi nasional berbasis prestasi atau SNBP. Usai viral, oknum guru tersebut akhirnya resmi dinonaktifkan dari jabatannya sebagai wakakurikulum di MAN 1 Lamongan. Pencopotan dilakukan usai pihak sekolah lakukan pemeriksaan internal. Pasca kejadian, Kemenak Lamongan mengingatkan seluruh lembaga pendidikan di bawah naungan Kementerian Agama lebih teliti. Yang bersangkutan sudah dinonaktifkan dari jabatannya. Nah, sementara ini sudah dipegang oleh penggantinya Ibu Robipul Muhaimin SAG. Ya. Nah, semoga dengan adanya kejadian ini menjadi pelajaran bersama
bahwasanya kita memang harus bekerja sesuai dengan SOP. Nah, kemudian memang jeli karena memang kejadian ini tidak hanya di satu Lamongan saja, tapi ada yang lain. Sementara itu, data eligible 22 siswa MAN 1 Lamongan yang tidak bisa masuk dalam sistem PPDS sebagai syarat pendaftaran jalur SNBP masih menunggu hasil pelimpahan dari pihak sekolah. Dari Lamongan, Jawa Timur, Abdul Wahid, iNews melaporkan. 2 hari berdemo hingga sempat ricuh, ratusan siswa MAN 2 model Medan akhirnya bisa ikut SNBP 2025. Data para siswa berhasil diinput pada hari terakhir perpanjangan waktu finalisasi PDSS. Inilah kericuhan yang sempat terjadi di MAN 2 model Medan saat ratusan siswa kelas 12 berdemo pada Jumat pagi. Mereka protes tak bisa ikut SNBP 2025 lantaran pihak sekolah terlambat memasukkan data ke portal PDSS. Namun kini para siswa dan orang tua bisa bernapas lega. 332 siswa akhirnya dapat mengikuti SNBP setelah data mereka berhasil diinput tepat waktu di hari terakhir perpanjangan waktu finalisasi PDSS. Solusi ini didapat setelah pihak sekolah bertemu dengan pihak Kemenak dan Kemendikti-Saintek di Jakarta. Alhamdulillah, hari ini terjawab sudah apa yang kita risaukan. Anak-anak kita berhasil untuk pengisian data di PDSS. Kami mohon maaf, ini pelajaran berharga bagi kami. Mudah-mudahan ke depan kita bisa mengawal, saya juga sebagai kepala bisa lebih awas, bisa lebih perhatian dalam memandu atau mengontrol kegiatan yang ada di madrasah ini. Sebelumnya demo dilakukan ratusan siswa selama 2 hari berturut-turut. Mereka kesal karena pihak sekolah tidak kunjung menyelesaikan input data meski finalisasi PDSS sudah 3 kali diperpanjang. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Ratusan siswa SMKN 1 Depok, Jawa Barat menggelar aksi unjuk rasa terkait keterlambatan pihak sekolah dalam memasukkan data di sistem PDSS. Akibatnya ratusan siswa terancam gagal mengikuti seleksi masuk perguruan tinggi. Ratusan siswa SMKN 1 Depok menggelar aksi unjuk rasa di sekolah. Aksi ini dilakukan buntut keterlambatan operator sekolah menginput data ke dalam sistem pangkalan data sekolah dan siswa atau PDSS. Ironisnya, keterlambatan tersebut hanya selisih 1 menit saja. Akibatnya ratusan siswa ini terancam tidak bisa mengikuti SPMB. Para siswa menyerukan keluhannya, bahkan di bawah hujan deras. Pihak sekolah pun akhirnya menemui siswa, meski siswa merasa tidak puas. Kepala Sekolah SMKN 1 Depok mengakui ada keterlambatan saat menginput data. Pihak sekolah hanya bisa menyampaikan permintaan maaf dan mengusahakan akan menginput data secara manual. Ya, untuk anak-anak yang eligible, ternyata mereka tidak bisa untuk masuk ke dalam seleksi tersebut. Kendalanya apa, Bu? Jadi kendalanya itu kamera, Bu. Ya. Ke depan sini, Bu. Ya. Kendalanya itu karena keterlambatan sebetulnya. Jadi terlambat. Jadi operator operator kami terlambat dalam memasukkan data ke sistem tersebut. Sementara itu keterlambatan seperti ini pernah terjadi pada tahun sebelumnya, namun tidak dievaluasi oleh sekolah. Para siswa juga mendapat ancaman dari salah satu guru melalui pesan WhatsApp jika melakukan protes. Nah, yang jadi pertanyaan kita, kenapa sekolah tidak menjadikan bahan evaluasi itu untuk tahun-tahun ke depannya, tapi kenapa masih terjadi seperti ini? Katanya sempat ada ancaman dari pihak sekolah beberapa siswa, benar nggak sih? Pengurangan nilai itu. Kayak pengurangan nilai atau segala macamnya? Ancaman pengurangan. Iya, ijazah. Pernah. Oh, bukan. Kata-katanya lebih tepat ke ijazah juga jangan diharapin. Oh, berarti ada ibaratnya ditahan ya? Ada ancaman ditahan ijazah ya? Total ada 137 siswa yang terancam tidak bisa mengikuti SNBP atau Seleksi Nasional berdasarkan prestasi.
lantaran data tersebut menjadi acuan dalam proses seleksi perguruan tinggi. Pemirsa, informasi menarik lainnya akan hadir usai jeda. Tetap bersama kami di Sindo Malam.